Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Indi Novita dengan NPM 10111710013 dari kelas A dengan dosen pengajar Bu Yuyun Tajunisa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan tugas belajar saya, yaitu rekayasa bangunan gedung tinggi dengan menggunakan analisa pushover. Jadi gedung ini yaitu gedung beton. Jadi ini untuk data tanahnya, ini untuk daftar isinya, ini daftar gambarnya, ini daftar tabelnya, dan ini yang pertama bab 1 atau yang disebut pendahuluan. Jadi di sini saya membahas mengenai latar belakangnya, yaitu Indonesia merupakan negara yang wilayahnya berkedudukan di Khatulistiwa yang terletak pada posisi benturan antara lempengan kerak bumi samudra dan kerak bumi benua yang memiliki kerawanan bencana alam, di antaranya bencana gempa bumi. Gempa bumi telah mengakibatkan korban jiwa dan hancurnya infrastruktur. Berkaitan dengan keselamatan, maka diterbitkan peraturan yang ketat dalam perencanaan pembangunan maupun pengoperasian suatu bangunan gedung. Lalu dalam perkembangannya, analisis statik nonlinear lebih dikenal dengan istilah pushover merupakan pilihan menarik dalam mengevaluasi bangunan existing dengan konsep PBEE sehingga dapat diketahui kinerja seismik bangunan. Prosedur pushover analisis sesuai dengan konsep PBEE telah ada pada dokumen ATC 40 atau yang disebut Capacity Spectrum Method serta FEMA 356 dan FEMA 440 atau yang disebut Displacement Convention Method. Pada bangunan rumah sakit 8 lantai yang berlokasi di Padang, lantai ini merupakan bangunan yang beraturan sehingga metode spektrum kapasitas ATC 40 adalah metode yang paling tepat untuk digunakan mengevaluasi kinerja seismik seluruhnya. Tulisan ini bertujuan untuk menghasilkan kurva kapasitas struktur atau yang disebut pushover curve dan titik kinerja atau yang disebut performance point struktur yang ditinjau dengan menggunakan kode ATC 40. Kemudian mengevaluasi kinerja struktur bangunan existing berdasarkan ATC 40, FEMA 356, FEMA 440 dan SNI 176 2022. Jadi untuk rumusan masalahnya, yaitu di sini saya yang pertama bagaimana perilaku atau kinerja struktur gedung tinggi beraturan berdasarkan titik evaluasi kinerja pada kondisi inelastis dengan melakukan analitik statik beban dorong atau pushover analysis. Lalu yang kedua, bagaimana mengestimasi model kerusakan struktur dengan cara menentukan posisi-posisi sendi plastis pada struktur gedung setelah melakukan analisis statik beban dorong atau yang disebut pushover analysis. Lalu tujuan dari pembuatan laporan ini, yang pertama menghasilkan kurva kapasitas struktur yang atau disebut pushover curve, atau yang kedua menentukan titik kinerja performance point, lalu yang ketiga mengevaluasi kinerja struktur bangunan berdasarkan ATC 40 dan FEMA 356, lalu yang keempat menganalisa skema kelelahan yang terjadi akibat pengaruh beban gempa. Lalu untuk batasan masalahnya, yang pertama, gedung yang dianalisis adalah gedung rumah sakit dengan 8 lantai yang berada di daerah Padang dengan ketinggian 28 meter. Lalu jenis bahan yang digunakan dalam meninjau perilaku struktur adalah beban gravitasi dan beban lateral. Beban gravitasi yang dimaksud mencakup beban mati dan beban hidup yang tereduksi, sedangkan beban lateral ditinjau adalah beban gempa. Lalu yang ketiga, perilaku struktur dievaluasi secara 3 dimensi atau yang disebut 3D berdasarkan analisis statik beban dorong atau pushover analysis dengan menggunakan software aplikasi sipil SAP 2000 versi 14. Lalu yang keempat, penentuan target perpindahan struktur gedung berdasarkan metode spektrum kapasitas atau yang disebut ATC 40. Lalu manfaat dari penulisan ini, yang pertama dapat merencanakan struktur gedung tinggi dengan metode spektrum kapasitas atau yang disebut ATC 40. Yang kedua, menambah wawasan penulis tentang analisis statik beban dorong atau yang disebut pushover analysis dengan menggunakan software aplikasi sipil SAP 2000 versi 14. Lalu di sini saya juga membahas yang kedua, bab 2 mengenai tujuan pustakanya,
yaitu umum. Pada dasarnya dalam perencanaan struktur bangunan tahan gempa, bangunan didesain untuk hancur sesuai dengan level kerusakan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, bangunan diizinkan untuk hancur tapi tidak menimbulkan korban jiwa, sehingga ketika terjadi gempa manusia dapat melakukan tindakan evakuasi. Adapun tujuan bangunan tahan gempa adalah untuk membatasi kerusakan bangunan atau gedung akibat beban gempa sedang sesuai dengan ketentuan sehingga masih bisa diperbaiki secara ekonomis dan juga untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat runtuhnya gedung karena adanya beban gempa yang kuat. Lalu untuk perencanaan bangunan tahan gempa berbasis kinerja itu sendiri, perencanaan bangunan tahan gempa berbasis kinerja atau disebut performance based seismic design merupakan proses yang dapat digunakan untuk perencanaan bangunan baru maupun perkuatan atau disebut upgrade bangunan sudah ada atau bangunan existing dengan pemahaman yang realistik terhadap risiko keselamatan atau life, kesiapan pakai, dan kerugian harta benda yang mungkin terjadi akibat gempa yang akan datang. Proses perencanaan gempa berbasis kinerja dimulai dengan membuat model rencana bangunan, kemudian melakukan simulasi kinerja terhadap berbagai kejadian gempa. Lalu untuk kinerja batas layan itu sendiri merupakan kinerja batas layan struktur gedung dibatasi oleh simpangan antara tingkat akibat pengaruh gempa rencana, yaitu untuk membatasi terjadinya pelelehan baja dan peletakan beton yang berlebihan, juga untuk mencegah kerusakan non-struktur dan ketidaknyamanan penghuni. Lalu untuk kinerja batas ultimate itu sendiri, yaitu kinerja batas ultimate struktur gedung ditentukan oleh simpangan dan simpangan antar tingkat maksimum struktur gedung akibat pengaruh gempa rencana dan kondisi struktur di ambang keruntuhan, yaitu membatasi kemungkinan terjadinya keruntuhan struktur gedung yang dapat menimbulkan korban jiwa dan untuk mencegah benturan antar gedung dan antar bagian struktur gedung yang dipisah dengan selah pemisah atau yang disebut dilatasi. Simpangan antar tingkat dihitung dari simpangan struktur gedung akibat pembebanan gempa nominal dikalikan dengan suatu faktor pengalinya. Lalu untuk analisa statik nonlinear atau disebut solver itu sendiri merupakan suatu cara analisis statik 2 atau 3 dimensi linear dan nonlinear, di mana pengaruh gempa rencana terhadap struktur gedung dianggap sebagai beban statik yang menangkap pada pusat masing-masing lantai, nilainya ditingkat secara berangsur-angsur sampai melalui pembebanan yang menyebabkan terjadinya pelelehan atau disebut sendiri plastis pertama di dalam struktur gedung. Kemudian dengan peningkatan beban lebih lanjut mengalami perubahan bentuk elastoplastis yang besar sampai mencapai kondisi di ambang keruntuhan. Analisa ini memerlukan program komputer untuk dapat merealisasikannya dengan bangunan nyata. Lalu untuk target perpindahan itu sendiri, gaya dan deformasi setiap komponen atau elemen yang dihitung terhadap perpindahan tertentu di titik kontrol yang disebut sebagai target perpindahan dengan notasi gamma T dan dianggap sebagai perpindahan maksimum terjadi pada suatu bangunan yang mengalami gempa rencana. Lalu untuk metode spektrum kapasitas atau yang disebut ATC 40 merupakan metode utama update teknologi konsil atau yang disebut ATC 40. Saran-saran kinerja pada komponen ATC 40 memasukkan beberapa pertimbangan kondisi kerusakan atau damage stage untuk beberapa level gerakan tanah, dapat digunakan sebagai acuan baik dalam melakukan desain atau perencanaan struktur maupun untuk mengevaluasi struktur yang sudah ada. Kinerja bangunan pada ATC 40 dibagi menjadi 6 kategori level kinerja struktur seperti pada tabel berikut. Lalu di sini juga ada metode koefisien perpindahan atau disebut VEMA 356, merupakan metode utama untuk prosedur statik nonlinear. Penyelesaian perhitungan dilakukan dengan memodifikasi respon elastik linear sistem struktur SDOF ekuivalen dengan faktor modifikasi C0, C1, C2, dan C3 sehingga diperoleh perpindahan global maksimum atau yang disebut elastis dan inelastis yang disebut sebagai target perpindahan. Dan ini merupakan rumus dari koefisien perpindahan atau yang disebut VEMA 356 itu sendiri.
Lalu di sini juga ada metode koefisien perpindahan yang diperbaiki atau yang disebut Feynman 40 untuk mengantisipasi timbulnya keraguan karena hasil metode koefisien perpindahan Feynman 356 dan metode spektrum kapasitas ATC 40 belum tentu sama dilakukan evaluasi ATC 55 project dan menghasilkan Feynman 40. Improvement of non-linear static seismic analysis procedure yang mana kedua metode tersebut dimodifikasi. Persamaan target perpindahannya tetap sama, yaitu sesuai persamaan 1. Lalu ini untuk rumusnya. Lalu kita masuk di bab 3 yaitu metodologi. Jadi di sini saya memodelkan menggunakan SAP 2000 versi 14. Jadi di sini bangunan gedung beton yang menggunakan shear wall juga. Jadi untuk data bangunan gedung itu sendiri adalah fungsi bangunan tersebut sebagai rumah sakit, lalu lokasinya itu di Padang, dan untuk jumlah tingkatnya itu 8 lantai, tinggi bangunannya 28 meter. Untuk data-data materialnya sebagai berikut. Jadi jarak antar kolomnya itu 6 meter. Untuk tinggi kolomnya itu 3,5 meter. Lalu untuk tebal plat lantainya 12 cm, tebal plat atapnya 12 cm, tebal sirwalnya 20 cm. Lalu untuk dimensi baloknya saya menggunakan ukuran 50 per 70 cm, lalu dimensi kolomnya 80 cm. Untuk mutu bahannya di sini saya menggunakan baja tulangan lentur FY 400 MPa, lalu untuk baja tulangan gesernya FY 240 MPa, dan di sini saya menggunakan beton FC 30 MPa. Ini untuk data tanahnya di daerah Padang. Lalu di sini untuk pembebanannya, di sini saya menggunakan yang pertama ada beban mati. Beban mati itu sendiri beban merupakan beban gravitasi yang dimana mengacu pada peraturan SNI 17/27/2013, ASCE 7/2002 dan PPIUG 1983 dan brosur materi yang ada pada saat ini. Lalu di sini beban mati itu sendiri terdiri dari beban sendiri. Beban sendiri itu terdiri dari berat beton per tulang itu sendiri, yaitu 2400 kg per meter pangkat 3. Lalu untuk berat sendiri dari elemen balok itu sendiri yaitu berat beton bertulangnya dikali dimensi balok itu sendiri. Lalu ketemu 840 kg per meter. Lalu berat sendiri elemen kolom itu sama perhitungnya dengan balok, yaitu dengan cara berat beton bertulang dikali dimensinya yang ketemu 1536 kg per meter. Lalu di sini juga saya mencari beban mati dari plat lantai, plat atap dan dinding geser. Plat lantainya dengan cara berat beton bertulang dikali 0,12 yaitu tebal plat lantainya itu sendiri. Lalu plat atap juga sama rumusnya, dan dinding geser itu sama juga seperti perhitungan plat lantai dan plat atap, yaitu berat beton bertulang dikali tebal dari dinding geser itu sendiri. Lalu di sini juga ada berat mati tambahan atau yang disebut SDL. Berat mati tambahan itu terdiri dari berat dinding bata ringan yang beratnya 780 kg per meter pangkat kubik, yaitu ini dari brosur Citicon. Lalu ada berat keramik dan spesi yaitu 110 kg per meter persegi. Ini berdasarkan peraturan ASCE pada tahun 2002. Lalu di sini ada beban ducting mekanikal yaitu 19 kg per meter persegi, lalu ada beban plafon yaitu 5 kg per meter persegi, dan juga ada beban penggantung langit-langit 10 kg per meter persegi. Lalu di sini juga ada beban lapisan waterproofing yang besarnya 5 kg meter persegi.
Lalu di sini saya juga memasukkan beban hidupnya. Beban hidupnya itu terdiri dari beban yang diakibatkan oleh pemakaian gedung dan tidak termasuk beban mati, beban konstruksi atau beban akibat fenomena alam. Jadi di sini yang pertama ada beban hidup atap. Beban hidup atap itu nilainya 96 kg per meter persegi. Lalu beban hidup lantai itu nilainya beban terbesar rumah sakit yaitu nilainya 383 kg per meter persegi. Lalu di sini beban per lantai atap itu ada beban hidup atap, lift rope yang nilainya tadi sama seperti di atas. Lalu untuk beban mati tambahan di sini juga ada seperti pada di atas. Lalu ini sama juga seperti di atas. Jadi beban hidupnya itu menggunakan 3,83 kN per meter persegi. Lalu di sini juga ada beban matinya. Beban mati sendiri part itu 24 kN meter per kubik kali 12 cm. Lalu untuk di sini ada beban mati tambahan. Beban mati tambahan itu perhitungannya sama seperti yang saya udah dijelaskan di atas. Lalu di sini juga ada beban dinding. Jadi beban dinding itu sendiri, rumusnya tinggi dinding dikali tebal dinding dikali BC dinding, bata ringan dan aci. Jadi di sini kan cara pengaplikasian rumusnya yaitu 3,5 meter dikali 1,5 meter dikali 80 kg per meter kubik, yaitu dari brosur silikon. Lalu ini hasilnya. Lalu di sini juga ada beban gempa. Untuk menentukan beban gempa di sini saya mengacu pada SNI 17/6/2019. Jadi yang pertama saya menentukan kategori risiko gedungnya. Jadi di sini kan saya menggunakan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu termasuk kategori risiko bangunan 4. Bangunan 4 ini rumah sakit. Lalu untuk faktor keutamaannya di sini ada tabel faktor keutamaan gempa yang sudah ditentukan pada SNI. Jadi saya kan tadi masuk di kategori 4. Di kategori 4 ini faktor keutamaan gempanya yaitu nilainya 1,5. Lalu di sini saya selanjutnya menentukan kelas situs yaitu dari hasil tes kedalaman 30 meter yang di Padang itu tadi, dan ditemukan nilainya itu 22,87. Nah, di sini ada tabel dari SNI dan nilai dari 28,87 itu dimasuk di kategori tanah sedang ini. Lalu setelah itu saya menentukan parameter percepatan gempa. Nah, di sini jadi untuk nilai SS-nya diambil 1,5 dan S1-nya 0,6. Lalu di sini saya menentukan koefisien situsnya. Untuk koefisien situsnya di sini saya ketemu nilai SS-nya 1,5 dan dapatkan FA-nya nilainya 1. Dan untuk S1-nya di sini ketemu 0,6 dan FV-nya 1,7. Lalu di sini saya menentukan parameter percepatan desain spektral yaitu atau yang disebut SMS. Ini cara perhitungannya itu FA dikali SS yaitu 1,5 dikali 1 sama dengan 1,5 dan SM1 rumusnya FV kali S1 yaitu 1,7 kali 0,6 yaitu ketemu 102. Lalu di sini saya ketemu nilai SDS-nya dan SD1-nya. Dan nilai SDS-nya ketemu 1 dan untuk SD1-nya ketemu 0,68. Lalu di sini ada tabel dari SNI 17/6/2019 tabel 8 dan tabel 9. Jadi tadi kan saya udah ketemu nilai SDS-nya. Dari nilai SDS itu saya menentukan ini masuk di kategori mana dan SD1-nya juga saya masukkan ini masuk di kategori mana. Lalu ketika saya masukkan ternyata SDS dan SD1-nya masuk di kategori D. Di sini di D karena nilainya tadi 1 dan 0,68.
Lalu setelah itu saya menentukan parameter strukturnya. Parameter strukturnya di sini kan saya menggunakan sistem ganda atau saya juga menggunakan shear wall. Jadi untuk nilai shear wall itu sendiri R-nya itu nilai 7, lalu faktor kuat lebih sistemnya itu 2,5 dan faktor pembesar defleksinya 5,5. Lalu ini untuk perhitungannya. Dan ini hasil dari perhitungan respons spektrum desain saya, dan ini hasil dari kurva respons spektrum saya. Lalu di sini kombinasi pembebarannya, jadi ini kombinasi pembebarannya saya masukkan di sub. Selanjutnya mungkin langsung ke bab 4 dan hasil dan pembahasan. Jadi di sini saya membahas yang pertama, ini hasil dari pemodelan sub saya, ini sebelum di run, dan ini sub setelah di run. Lalu di sini saya membahas mengenai langkah-langkah pemodelan SAP 2000 itu sendiri. Jadi di sini saya pertama itu membuat modelnya menggunakan SAP 2000 versi 14. Pertama saya klik grid only, lalu saya masukkan nilai x, y, z-nya. Ini ketemu. Lalu di sini saya memasukkan define materialnya yaitu beton FC30, lalu tulangan gesernya dan tulangan lenturnya. Lalu di sini saya memasukkan define materialnya itu sendiri. Lalu di sini saya memilih materialnya. Material untuk untuk balok kolomnya. Di sini saya pilih rektangular. Dan ini contohnya. Di sini saya masukkan kolom 80/80. Habis itu setelah saya membuat material kolom dan balok, saya mengisi untuk platnya. Jadi platnya terdiri dari plat atap, plat lantai, dan shear wall. Lalu kemudian saya memasukkan pemodelan dengan pencet define, lalu load pattern. Di sini ada date sama live. Date-nya nilainya 1 dan live-nya 0. Lalu setelah itu saya membuat kombinasinya. Ini contoh pembuatan kombinasinya. Dan di sini saya membuat permodelannya. Ini dengan cara klik draw rectangular pada area, lalu ntar kebentuk. Lalu setelah itu di sini saya memasukkan bebannya. Di sini saya memasukkan yang pertama beban super dead, yaitu nilainya 1,49 dan beban live-nya 3,83. Ini untuk beban dindingnya. Jadi saya memasukkan beban dinding. Lalu setelah itu saya ini menentukan untuk pushovernya. Jadi untuk pushovernya, jadi saya ke load case data, lalu di sini saya memasukkan ada yang namanya gravitasi. Setelah itu saya juga memasukkan nilai push X sama push Y-nya. Ini untuk push X-nya saya scale faktornya 1 dan yang push Y-nya -1. Lalu setelah itu saya ke ke load application control for nonlinear static analysis, diisi U2. Lalu untuk nilai minimum number of safe states-nya saya ganti 50 dan maximum number of safe states-nya saya ganti 100. Lalu setelah itu saya ke frame height assignment. Di sini saya memasukkan nilai M3-nya. Lalu kebentuklah ini. Setelah itu saya juga menentukan height over rest-nya. Di sini nilainya harus 0,02. Dan ini.
Lalu di sini setelah itu setelah saya kerjakan yang tadi, saya run. Yang saya run itu hanya dari gravity push X dan push Y-nya karena agar tidak lama juga. Lalu ditemukan kurva seperti ini. Jadi untuk yang merah itu merupakan kebutuhannya dan yang hijau itu untuk kapasitasnya. Jadi ini CA-CV-nya jangan lupa diganti juga. Tadi karena saya di Padang, CA-nya 1,5 dan CV-nya 0,6. Lalu ketemu untuk apa namanya? Hasil skema distribusi uniplasnya saya ketemu seperti ini. Ini caranya bisa klik display lalu dari format shape lalu pilih case combo. Lalu seperti ini hasilnya. Ini jangan lupa di subnya klik kanan terus agar stepnya tuh bisa berganti. Lalu ini hasil analisis pushover saya. Jadi pertama tadi kan saya ketemu, karena udah di run, saya ketemu nilainya ini, ketemu kurva ini. Jadi untuk yang merah itu merupakan yang merah itu untuk kebutuhannya dan yang hijau ini kapasitasnya. Nah, saya ketemu untuk arah X itu displacement-nya ketemu 0,0134 dan arah Y juga sama 0,0134. Untuk gaya geser dasarnya saya ketemu ini 9808,532 dan sama juga untuk arah Y-nya. Lalu di sini ada skema distribusi sendi plastis. Ini hasilnya. Ini pada tahap pertama dan kedua, yaitu pada step 1 dan sendi plastis pada portal AS1 dikarenakan sendi masih berperilaku elastis pada saat terkena beban gempa. Lalu untuk yang pada step 2 terjadinya sendi plastis pertama kali pada dasar lantai hingga lantai 8 bangunan dengan ditandai warna merah muda terang. Lalu selanjutnya ini gambarnya. Lalu seperti ini. Seperti ini. Nah, ini untuk tabel kriteria struktur tahan gempanya. Dari simbol tadi dapat diartikan kalau simbol warna merah keunguan itu menunjukkan batas linear yang kemudian diikuti terjadinya peralihan pertama pada struktur. Lalu untuk di sini saya juga membahas metode spektrum kapasitas atau yang disebut metode utama applied teknologi konsil atau disebut ATC40. Sasaran kinerja pada dokumen ATC40 memasukkan beberapa pertimbangan kondisi kerusakan atau yang disebut damage stage untuk beberapa level gerakan tanah. Dapat digunakan sebagai acuan baik dalam melakukan desain atau perencanaan struktur maupun untuk mengevaluasi struktur yang sudah ada. Kinerja bangunan pada ATC40 dibagi menjadi 6 kategori seperti pada tabel. Lalu setelah itu saya di sini menentukan gamma T-nya, yaitu saya ketemu 0,134 dan gamma yang arahnya juga 0,0134. Dan untuk rough drift ratio-nya di sini saya ketemu 0,04% dan untuk arahnya juga sama. Level kinerjanya masuk di I/O. Layer of drift ratio yang ditampilkan pada tabel di atas masih lebih kecil dari 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan batas simpangan yang dicatatkan ATC40 level kinerja gedung pada saat target pemilihan tercapai adalah immediate occupancy atau disebut I/O. Lalu di sini ada metode koefisien perpindahan VEMA. Pertama di sini saya menghitung nilai C0, C1, C2, dan C3-nya. Ini untuk rumusnya. Dan ini hasil perhitungan saya untuk arah X-nya.
TE ini didapat dari nilai SAP-nya. Lalu setelah saya hitung, saya ketemu hasilnya 0,092 meter dan sama untuk arah Y-nya. Ini untuk tabel VMA 356-nya. Lalu dari evaluasi kinerja bangunan, ini ketemu target perpindahannya. Untuk yang kriteria ATC 40, arah X-nya ketemu 0,0134 atau yang bisa disebut 2,09% dan arah Y-nya sama. Untuk yang VMA 356 ketemu 0,133 atau yang disebut 20,78% dengan batas 0,02 H, yaitu nilainya 0,64 atau yang disebut 100% ini. Untuk arahnya sama ya nilainya. Lalu setelah itu saya mengerjakan kesimpulannya, yaitu bab 5. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan skema distribusi sendi plastis, terjadinya sendi plastis pertama kali terjadi pada step kedua, pada lantai dasar hingga lantai 8 bangunan dengan ditandai warna merah muda terang. Hasil penentuan level kinerja struktur atau nilai atau yang disebut nilai roof drift ratio dapatkan adalah 0,04785 yang dimana masih lebih kecil dari 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan batas simpangan disyaratkan oleh ATC 40 level kinerja gedung pada saat target perpindahan tercapai adalah immediate occupancy atau disebut IO. Lalu untuk target perpindahannya terjadi berdasarkan target perpindahan hasil evaluasi dengan menggunakan spektrum kapasitas atau disebut ATC 40 dan metode koefisien perpindahan atau disebut VMA 356 terjadi sebesar 20,78% yang didapatkan untuk arah X dan arah Y dan ketemu 0,133 mm untuk arah Y dan arah X. Ini daftar pustakanya. Mungkin sekian presentasi mengenai laporan gedung tinggi saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dalam kata dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.